Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernesti Fridia Purnama dari kelas Biologi A H71218019. Di sini saya berasal dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan jurnal internasional dengan tema Embriologi dan Reproduksi pada Angiospermae. Nah, salah satu jurnal yang menjadi rujukan kami ini berjudul mengenai fitur embriologis serbuk sari dan viabilitas benih Arnica montana atau spesies endemik yang terancam punah di Eropa. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Erlina Yankova, Petka Yurokova, George Baldev, serta Antonia Vitkova. Jadi jurnal ini kebetulan jurnal Departemen Keanekaragaman dan Sumber Daya Tumbuhan dari Jamur, Institut Penelitian Keanekaragaman dan Ekosistem, Akademi Ilmu Pengetahuan Bulgaria. Nah, adapun abstrak dari jurnal ini sendiri adalah tentang pembelajaran embriologis yang meliputi model reproduksi dan kapasitas reproduksi sari dan benih pada tumbuhan Arnica montana. Dari studi embriologis ini menunjukkan bahwa Arnica montana ini merupakan spesies yang apomiktik fakultatif, di mana pada reproduksi seksualnya lebih mendominasi. Nah, pada spesies ini juga validasi serbuk sarinya dinilai cukup tinggi daripada tumbuhan lainnya, sehingga dapat dikatakan hasil pertumbuhannya akan lebih banyak dan lebih cepat jika dikembangkan. Nah, salah satu penulis di sini juga mengungkapkan bahwa di hasil penelitian mereka pada Arnica montana yang mengungkapkan bahwa reproduksi vegetatif, seksual dan aseksual dengan rimpang tidak akan diragukan lagi, di mana yang memainkan peran lebih penting adalah si apomixis untuk mendukung dan melestarikan populasinya. Adapun kata kunci dari jurnal yang akan dibahas adalah apomixis, Arnica montana, embriologi, gametofit jantan dan gametofit betina, viabilitas serbuk sari dan biji, serta reproduksi seksual. Nah, sekarang kita kenal lebih jauh dulu apa itu tumbuhan Arnica montana. Jadi tumbuhan spesies ini merupakan tumbuhan yang banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah untuk keperluan medis, untuk obat-obatan, antibiotik, antiseptik, antimikroba, dan lain-lainnya. Nah, dikarenakan adanya eksploitasi yang berlebihan terhadap spesies ini, maka spesies ini mengalami banyak sekali penurunan, sehingga dapat dikatakan spesies ini merupakan spesies endemik yang langka di Eropa. Spesies Arnica montana ini banyak diburu dikarenakan banyak kekayaan senyawa yang terdapat di dalamnya, seperti senyawa fitokimia. Selain itu, tingkat validalitas yang tinggi terhadap obat ini juga tidak dapat diragukan lagi. Nah, untuk saat ini, tumbuhan ini yang tersisa hanyalah herbarium yang berada di salah satu universitas di Bulgaria, yaitu Universitas Sofia. Nah, adapun tujuan dari penelitian dan di jurnal ini merupakan mengungkapkan beberapa karakteristik utama dari biologi reproduksi Arnica montana, kekhasan gametofit pria dan wanita, kemudian embriologi dan endospermagenesis, ada serbuk sari dan viabilitas benih, kemudian juga sehubungan dengan realisasi kapasitas reproduksi yang mempengaruhi bentuk, ukuran, serta populasinya saat ini di Eropa. Nah, dengan adanya kajian embriologis ini, ada pembahasan serta metode yang digunakan, yaitu untuk bahannya sendiri ada 176 herbarium yang disimpan di salah satu lembaga penelitian keanekaragaman hayati dan ekosistem. Nah, jadi herbarium ini yang akan menjadi penanda antara satu spesies dengan spesies yang lainnya. Kemudian untuk metodenya sendiri ada dua, yaitu untuk penentuan studi embriologis dan studi kelayakan serbuk sari dan benih. Untuk studi embriologisnya kita perlu menggunakan 50 kuncup bunga sebagai tahap perkembangan. Jadi nanti kuncup tersebut akan didenaturasikan dan difiksasi agar lebih steril lagi, kemudian direndam dalam larutan etanol 70% serta asam asetat ya, yang gunanya adalah untuk membersihkan herbarium dari sisa-sisa kotoran, debu, dan mungkin jamur yang menempel pada herbarium. Kemudian dilakukan studi kelayakan serbuk sari dan benih. Jadi butir-butir serbuk sari yang sudah diisolasi dihitung satu persatu. Lebih spesifiknya mungkin di sini diambil satu persatu dan kita lihat mana serbuk sari yang mempunyai validalitas lebih baik dari yang lainnya. Nah, kemudian serbuk sari ini kita lihat menggunakan mikroskop cahaya dengan penambahan perbesaran 100 kali untuk melihat seberapa
seberapa bagus viabilitas ini yang dihasilkan. Selanjutnya saya Yusnita Eka Ivanin Tias, NIM H71218035 dari kelas A, akan menyampaikan hasil dan pembahasan dari jurnal kami. Fitur embriologis dan perkembangan gametofit jantan. Pada awalnya, tapetum adalah kelenjar yang terdiri dari satu baris yang tidak berinti yang dilihat pada gambar 1A. Selama meiosis dalam MMCS, pemanjangan yang cepat dari inti sel tapetum yang diamati dalam gambar 1C, mereka membentuk 4-8 nukleat pada tahap tetrat mikrospora. Kemudian, pembentukan butiran serbuk sari tidak berinti ini berubah dari kelenjar menjadi ameboid yang terlihat pada gambar 1E. Meiosis pada MMC melewati beberapa penyimpanan seperti kromosom individu yang tertinggal dan kromofil dari spindle divisi, terutama pada divisi utama. Heterotipik dari meiosis. Setelah sitokinesis mikrospora, tetrat yang dihasilkan bisa dilihat pada gambar 1B, diklasifikasikan berdasarkan 50 tetrat yang disebutkan menurut Schmidt tahun 1982, yakni tetrahedrat sebanyak 71%, isobilateral sebanyak 22%, dan sangat jarang berbentuk T sebanyak 5%, dan jarang linier selama sebanyak 2%. Dalam suatu kuntum beberapa tetrat mikrospora di generasi antara pada gambar 1D, pada saat pelepasan butiran serbuk sari biasanya morfologisnya. Selain butir serbuk sari yang normal, butir steril berukuran kecil dan bernoda gelap diamati pada kepala putih dengan beberapa kuntum dalam satu kapitulum yang sama terlihat pada gambar 1F. Kemudian di sini ada gambar 1A sampai 1F menjelaskan bahwa perkembangan gametofit jantan. Yang pertama, 1A, dinding lain dan jaringan sporogen berderet 2. Kemudian diamati gambar 1B, tertinggal kromosom dalam metafase 1 dan meiosis dalam sel induk mikrospora. Yang gambar 1C, jenis tetrat mikrospora yang berbeda dalam satu baris. Kemudian yang 1D, tetrat spora mikro yang merosot dalam lokus antera. Yang terakhir 1E, serbuk sari nukleat dan amoeboid tapetum. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perkembangan gametofit betina. Pada awalnya ovul berkembang dengan baik. Anatropus, tenoneclae, dan unitekmik. Di dalam Archesporium uniseluler ini berbentuk secara hipodermal. Sel Anchespora berfungsi secara langsung sebagai induk megaspora yang terlihat pada gambar 2A. Kemudian mengalami meiosis untuk menghasilkan tetrat megaspora linier yang diamati pada gambar 2B. Pengembangan embrio kantung berjalan sesuai dengan jenis polygonum atau monosporik dari kalasal megaspor tetrat yang berfungsi sebagai seki induk. Kemudian kantung embrio dewasa terdiri dari aparatus telur bersel 3, yakni sel telur yang biasanya berbentuk seperti buah pir dan 2 sinergit. Kemudian diamati pada gambar 2A sampai 2F ini menjelaskan bahwa perkembangan gametofit betina ini yang pertama 2A, megaspora ini diamati dalam bentuk ovula. Kemudian linier megaspora tetrat di dalam ovul. Yang 2C, aparatus telur 3 sel dan inti sekunder dalam kantung embrio. Yang D, megaspora, inisiasi perkembangan kantung embrio tipe Araxacum diplosporus dari kelas megaspora. Yang E,
proembrio bersel 2 dan mengembangkan endospora. Yang F embrio globular partenogenetik bersama dengan diawetkan 2 sinergid dan endosperma nuklear. Saya Amalia Mira Syarif, NIM H91218037 akan melanjutkan penjelasan tentang hasil. Penting untuk diperhatikan pada gambar 2D dari beberapa ovula dalam sel induk megasporanya terbentuk nukleus restitusi setelah pembelahan meiosis yang terhambat, alih-alih seperti tetrat. Kemudian dari kalazal megaspora, sebuah ES di Pisporous meiotik tipe Taraxacum akan berkembang. Pada gambar 2E, biasanya bentuk embrio dan endosperma setelah pembuahan ganda akan disertai dengan penghancuran satu sinergid dari tabung serbuk sari yang menembus melalui mikroba ovula. Pembagian pertama pada zigot bersifat melintang dan biasanya akan berjalan sebelum endospermogenesis. Pada gambar 2F ada 5 ovula, yaitu 18%-nya dari 28 yang diamati secara total dengan embrio globular. Keberadaan embrio globular bersama dengan 2 sinergid yang berumur panjang dan tidak rusak. Diduga bahwa embrio ini terbentuk secara partenogenetis dari sel telur yang tidak terfermentasi dalam ES, lalu berkembang setelah diplomatik tipe meiotik Taraxacum yang disebutkan di atas. Selanjutnya yaitu serbuk sari dan viabilitas benih. Setelah pewarnaan asetokarmin, sitoplasma dan inti serbuk sari berwarna merah, sementara pada gambar 3A dan 3D, butiran serbuk sarinya tidak dapat dihidupkan, kosong, dan menyusut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa viabilitas serbuk sari yang matang lebih dari 80% pada 2 populasi Arnica montana yang diteliti secara alami. Menurut intensitas pewarnaan dengan larutan tetrazolium, embrio yang hidup diwarnai merah, sedangkan sebagiannya embrio yang tidak hidup. Pada gambar ketiga ini, polen dari Arnica montana yang dianalisis dengan uji asetokarmin. Gambar A, yaitu butiran serbuk sari yang matang tapi tidak diberi pewarnaan asetokarmin. Gambar B adalah butiran serbuk sari yang layak digunakan diwarnai dengan warna merah. Gambar C adalah butiran serbuk sari tricolporate viabel yang diwarnai dengan warna merah. Lalu gambar D ini adalah butiran serbuk sari yang tidak hidup dan tidak diberi warna merah. Selanjutnya pada gambar keempat ini adalah kelangsungan hidup benih yang diperiksa dengan uji tetrazolium. Gambar A adalah benih atau embrio, tetapi yang di sebelah kiri adalah embrio yang terisolasi. Gambar B adalah embrio yang hidup dan berhasil diisolasi, yaitu hanya akarnya saja yang diwarnai merah. Pada gambar C, yang sebelah kiri adalah embrio yang tidak bernoda atau tidak hidup, yang berwarna abu-abu, sedangkan yang sebelah kanan adalah embrio yang hidup dan berwarna merah. Gambar D adalah embrio yang tidak hidup. Pada sebelah kiri yang warna oranye, 2 di sebelah kanan itu adalah embrio yang hidup. Berdasarkan pengujian tetrazolium, embrio dibedakan dalam 3 kelas. Kelas pertama yaitu embrio yang hidup dan seluruh embrionya diberi warna merah. Kelas kedua yaitu embrio yang tidak dapat hidup, yaitu hanya akarnya saja yang diberi warna merah. Kelas ketiga yaitu embrio yang tidak dapat digunakan atau tidak ternoda atau tidak hidup. Selanjutnya saya Fitri Alastari akan menjelaskan mengenai diskusi fitroembriologi beserta kesimpulan dari jurnal ini. Pada perkembangan gametofit jantan, peneliti telah mengungkapkan bahwa terdapat formasi serbuk sari yang seragam secara morfologis dan sangat subur pada sebagian kepala sari Arnica montana. Sedangkan pada perkembangan betina, kemungkinan besar mengikuti tipe diplomatik meiotik jenis Taraxacum atau gametofitik apomixis. Akibatnya, embrio berkembang secara partenogenetik dan dibuktikan dengan adanya pelestarian kedua sinergid bersama dengan embrio globular multiseluler dalam rongga embrio sac. Sehingga dapat diasumsikan bahwa spesies Arnica montana diploid atau 2N
sama dengan 2X sama dengan 38 mungkin menempati posisi terisolasi dalam genus Arnica, di mana poliploid dengan gametofitik apomixis mendominasi. Adapun endosperma Arnica montana bukanlah AB initio seluler tetapi melewati tahap nuklir bebas. Serbuk dan viabilitas benih, diperkirakan kelangsungan hidup serbuk sari relatif tinggi, yaitu lebih dari 80% dan benih antara 68,97% atau 63,46%. Benih yang lebih ringan lebih mudah disebarkan oleh angin tetapi memiliki kemampuan yang lebih rendah. Kesimpulannya, Arnica montana dapat dianggap sebagai spesies apomixis fakultatif di mana reproduksi seksual mendominasi. Dengan demikian, reproduksi seksual yang dikombinasikan dengan reproduksi vegetatif dapat menentukan keadaan populasinya daripada diplospori atau gametofitik apomixis yang telah ditetapkan selama penelitian. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.